Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Saudara, begitu doa Bapa kami, nanti kita belajar di belakang, berani berkata, berikanlah kami berapa banyak? Itu asal ada makanan cukup, itu maksudnya. Ngerti gak kita berkata secukupnya? Faktanya kita mau bukan hanya makanan, apapun sebanyak-banyaknya. Mestinya kita menghayati, yang penting kita jalani hidup ini bisa dilewati, kita bisa pulang ke surga. Maka kalau orang Rehoboam ditanya apa kabar, jawabnya adalah bisa dilewati. Bisa dilewati. Ada banyak saudara yang memiliki masalah belum selesai. Mungkin juga stres. Kenapa Tuhan buat keadaanku seperti ini? Kenapa Tuhan buat aku dipermalukan? Kita bisa menjawab, bisa dilewati. Belum selesai, tapi kita bisa melewati. Karena belum selesai perjalanan ini. Baru setelah kita tutup mata, kita menghadap Tuhan. Tuhan tanya apa kabar? Sudah selesai Tuhan. Kalau Tuhan berkata kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, kamu harus bisa mengasihi dirimu sendiri dulu, baru bisa mengasihi orang lain. Kalau engkau hidup dalam dosa, engkau tidak sungguh-sungguh hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah, kamu tidak mengasihi dirimu sendiri, kamu membinasakan dirimu sendiri. Bagaimana kau bisa mengasihi orang lain? Orang-orang yang masih cari nama, orang-orang yang tersinggungan, orang-orang yang diam-diam menyimpan dendam dan tidak suka orang. Kau tidak mengasihi dirimu. Lihat orang tua yang tidak mengenal kebenaran, dia membanjiri anaknya dengan fasilitas. Saya tidak katakan salah kalau orang tua mencukupi kebutuhan anak loh. Tapi kalau membanjiri dengan fasilitas tanpa mengimbangi dengan kebenaran, itu mendatangkan kutuk. Anak-anak dibanjiri dengan berkat-berkat jasmani tanpa kapasitas untuk mampu menopang atau menampungnya. Rusak anak-anak. Kalau sekarang saudara masih diberi kesempatan untuk bertobat, saudara harus bertobat. Corona ini masih bukan masalah besar, saudara. Masalah terbesar hidup manusia itu ketika ia ditolak dari hadirat Allah. Ketika Yesus berkata, I never knew you, aku tidak kenal kamu. Itu yang mengerikan. Virus corona itu masih belum masalah besar. Kemiskinan, bencana alam, perang, wabah apapun, bukan masalah besar. Itu masalah fana dunia. 70 tahun kita hidup di dunia dengan tubuh fisik kita ini, saudara. Apapun akan berakhir, apakah itu kebahagiaan, apakah itu penderitaan berakhir. Tetapi setelah kita memasuki kekekalan, itu waktu yang tidak ada ujungnya. Saya mendapatkan SMS dari salah seorang aktivis pemuda gereja kami, yang termasuk orang dekat juga. Dia berkata, Om, bagaimana Om bisa memiliki perasaan krisis sebelum wabah corona ini datang? Bagaimana Om meresponi Tuhan, meresponi Allah? Firman, teguran atau peringatan atau apa yang Allah mau sampaikan. Perasaan krisis saya bukan berangkat karena ada corona, perang, bencana alam, kemiskinan, sakit penyakit atau apapun. Perasaan krisis saya berangkat dari fakta betapa mengerikannya perpisahan dari Allah itu. Tuhan kita berkata jangan takut terhadap apa yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa dan membuangnya ke dalam api kekal. Orang lebih takut miskin, takut sakit, takut mati di bumi ini
secara fisik, tapi tidak takut menghadapi kematian kedua ketika dibuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Kalau kita memiliki perasaan krisis terhadap fakta kekekalan, kita takut akan Allah. Aduh, kita ini punya daging ini jahat, saudara. Kecenderungan berbuat salah itu besar. Jiwa kita juga rusak terwarnai oleh cara berpikir dunia. Susah untuk berubah. Tapi kalau kita berjuang berubah, karena kita mau berkenan kepada Allah, mempertimbangkan betapa dahsyatnya kekekalan itu, maka kita belajar bagaimana menghormati Tuhan secara patut. Bagaimana kita bersikap benar terhadap Allah yang hidup, yang menyertai kita.